Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pemburu sampah organik. Sudah lama ya saya tidak upload video atau update di channel pemburu sampah organik. Karena sesuatu dan lain hal. Oke, ada beberapa pertanyaan yang WA ataupun kirim pesan ke saya, bagaimana sih perlakuan setelah panen telur maggot. Nah, saya coba bikin sedikit praktek cara perlakuan kita terhadap telur maggot yang baru dipanen ini ya, yang baru dipanen. Meletakkannya di dalam media penetasan ya, itu bagaimana gitu. Nah, ini salah satu cara yang sebenarnya bisa macam-macam kalau menurut saya. Bisa pakai bekatul yang difermentasi atau dedak yang difermentasi, atau dengan buah-buahan yang lembut seperti alpukat yang dihancurkan, itu juga bisa. Nah, tapi saat ini saya coba memberikan contoh media penetasan telur maggot ya, dengan menggunakan pur ataupun dan tahu. Ini tahu saya beli di tukang sayur seharga Rp5.000. Ini tolong di zoom lihat dulu di sini. Ini medianya bahannya tahu putih biasa ya. Dan ini adalah pur ayam yang kasar. Ini pur pur 511 atau 512, nggak masalah. Tahunya itu kita hancurin gini aja, kita gabungkan ke ke purnya sampai dia tercampur lah ya. Sini nih, coba lihat di zoom sini dulu, di zoomin lagi ke sini, tolong dilihat lagi biar lebih jelas ya. Jadi tahu itu dihancurin. Ini kalau ada airnya nggak apa-apa, kita tuang aja ke sini. Nah, ini. Oke, ini sampahnya kita simpan dulu. Oke, ini ada. Nah, ini kita campur seperti ini. Jadi pur ayam ya. Ini bisa kita beli di toko peternakan. Yang kita bisa beli. Kita campur dengan tahu seperti ini. Dibejek-bejek ya, dicampur seperti ini. Nih. Kalaupun agak basah nggak apa-apa, biarin aja. Jadi dia memang harus basah. Kalau nanti nggak ada airnya susah untuk dicampur. Ini kita lebur. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya hanya menggunakan kurang lebih setengah kilo pur ya, setengah kilo pur. Ini contohnya yang akan saya kasih ini kurang lebih tadi saya timbang ada 8 gram. 8 gram telur maggot ya, ini seperti ini. Nah, ini kuncinya kalau saya bilang. Jadi medianya itu bisa apa saja. Coba sini lagi, medianya bisa apa saja. Bisa maksud saya bisa dari alpukat ataupun dari tomat yang sudah tidak dipakai atau yang udah busuk ya. Alpukat juga sama. Yang jelas kalau buat saya, atau dari bekatul yang difermentasi itu juga bisa gitu. Cuma ini praktis aja. Jadi kalau buat saya intinya adalah di sini. Ini alat sederhana yang saya buat. Ini bisa di zoom. Ini sebenarnya jaring plastik biasa ya, yang biasa dipakai buat jaring ikan ya. Nah, ini mungkin kotak-kotaknya ini antara 2 mili kali 2 mili ya. Nah, ini sengaja, ini sederhana bikinnya gini aja, dikasih kawat bendrat ini. Fungsinya apa? Ini untuk meletakkan di tengah-tengah media sini. Coba tolong di zoom. Nah, ini seperti ini. Jadi buat saya kuncinya penetasan itu adalah bukan di medianya, tapi di sini. Saya tidak meletakkan kalau bisa ya jangan diletakkan langsung di medianya. Nah, lalu telurnya, ini kita lihat telur maggotnya. Nah, ini kita tinggal tuang di atas ini.
Oke. Nah, ini kita ketek-ketek lagi tisunya. Ini posisinya akan seperti ini. Ya, jadi dia ada jarak antara media penetasan dengan telur magotnya. Nah, simpan di tempat yang aman. Nanti kalau memang ada ada kasa yang lebih halus lagi, lebih bagus ditutup lagi, atau simpan di tempat yang aman. Maksudnya karena ini cukup riskan, takutnya nanti ada kucing atau ada hewan ternak, ayam segala macam, sampai dia benar-benar menetas. Jadi kurang lebihnya kuncinya adalah di sini, di tempat telurnya ini. Coba di zoom lagi ke sini, diperjelas lagi yang media ini. Jadi ini sebenarnya ada jarak antara media, ya, antara media, ketinggian media dengan jaring ini ada ketinggian mungkin 2 sampai 3 cm. Sehingga telur itu tidak langsung ke media pembesaran atau penetasan. Seperti itu. Nanti mungkin sekitar 2 atau 3 hari si telur maggot ini sudah mulai menetas lagi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjelaskan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang bertanya, sebenarnya seperti apa sih penetasan telur maggot itu, karena banyak versi. Memang banyak versi gitu, tapi buat saya kuncinya adalah di ini tadi, antara telur dan media tetas jangan didekatkan. Jadi dia harus ada jarak. Harus ada jarak antara media tetas dengan si telur maggot. Nah, kita pisahkan dengan jaring atau mungkin dengan bagus sih dengan jaring, sehingga ketika dinetas dia langsung masuk ke media pakannya dia nih, media media penetasan ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya informasikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua pembudidaya unggas, pembudidaya ikan. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah organik yang ada di pasar-pasar, ya. Kita bisa daur ulang, kita bisa gunakan kembali buat budidaya maggot BSF gitu, sehingga sedikit banyak kita bisa mengurangi limbah sampah organik, ya, yang ada di pasar gitu, yang sudah tidak terpakai, buat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Jadi hasilnya bisa dipakai untuk budidaya maggot dari sampah organik itu. Nah, maggotnya itu kita bisa pakai buat ikan, bisa pakai buat ternak kita, ya, puyuh, ya, bebek, ya, ayam. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya karena sesuatu dan lain hal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.